utama adalah terkait dengan pembentukan bank sampah. Jadi kita tahu permasalahan yang ada di desa ini kaitannya dengan peningkatan perekonomian. Ini salah satunya bisa kita kembangkan melalui bank sampah ini. Jadi nantinya kita menjadi pionir, utamanya di Kecamatan Sini. Nanti akan saya wajibkan bagi seluruh desa untuk membuat kepengurusan bank sampah. Ya, jadi kita mulai pada hari ini dan nantinya akan kita breakdown ke masing-masing desa, semuanya di Kecamatan Sini akan kita buatkan surat keputusan dari kepala desa. Jadi nanti akan kita berikan contohnya, yaitu terkait dengan pembentukan bank sampah di desa. Nah, ibu-ibu sekalian, terkait dengan pembentukan bank sampah ini nanti akan sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, tentu saja kita akan bisa mengolah sesuatu barang yang biasa menjadi bernilai ekonomi. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan lebih banyak prakteknya. Jadi kita akan langsung membuat barang yang nilainya biasa menjadi barang yang bernilai ekonomis. Nah, nanti akan dibantu oleh rekan-rekan kita dari BSSC ini, Bank Sampah Sabu Jagat. Nah, ini sudah lama ini, jadi menggeluti terkait dengan pengelolaan sampah, mulai dari mungkin sampah yang plastik maupun nanti dari botol aqua dan lain sebagainya menjadi bentuk-bentuk yang bernilai ekonomis seperti pembuatan meja, kemudian pembuatan kursi, kemudian macam-macam ada pot bunga dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini nanti juga akan diberikan pelatihan kepada panjenengan semuanya. Nah, mungkin nanti kesempatan ini awal bagi kita perlu belajar. Kita belajar dari awal terkait dengan yang pertama memang pembentukan bank sampah ini, kemudian juga langsung kita lanjutkan dengan pelatihan pengelolaan bahan sampah. Nah, jadi nanti akan dipaparkan semuanya dari Pak Yuli bagaimana mungkin yang pertama nanti akan dipaparkan sekilas terkait dengan pembentukan bank sampah, kemudian efeknya bagi kita, dan nantinya bisa jadi terkait dengan pembentukan bank sampah di desa ini akan ada kelanjutannya. Jadi bukan sekali ini saja kita membentuk terus kemudian enek kelanjutannya. Nah, akan kita kawal ibu semuanya. Akan kita kawal bahwasanya kemarin pada saat pembinaan PKK 10 program yang kemarin kita di Desa Wonosari, dari Ibu Bupati juga sudah mengisyaratkan terkait dengan pembentukan bank sampah. Nah, saya sampaikan juga Ibu Bupati sangat konsen terkait dengan pembentukan bank sampah. Kemudian terkait dengan pengelolaan memang kita sengaja memilih dari ibu-ibu kader PKK desa, karena memang dari ibu-ibu kader ini nanti yang kita latih terlebih dahulu, nanti bisa setelah ibu-ibu PKK ini mahir kemudian bisa menularkan pengalamannya kepada ibu-ibu atau masyarakat yang lain di desa masing-masing. Nah, ini penting sekali nanti apabila kita sudah mahir, kita sudah berpengalaman dalam pengelolaan sampah, ini bisa kita manfaatkan berbagai macam. Artinya dari sampah kita bisa nanti dikonversikan menjadi tabungan sampah. Nah, itu bisa menjadi keuntungan bagi kita semuanya. Kemudian bisa juga dikonversikan menjadi kemudian dari sampah menjadi buku pelajaran dan lain sebagainya. Nah, itu banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita awali dari hal sederhana sampah ini. Nah, jadi dari sampah itu bisa nantinya akan dikembangkan berbagai macam usaha. Apakah nanti berbentuk nilai ekonomi, hasilnya bisa kita jual. Kemudian dari sampah juga bisa dinilai dengan uang, dan itu uang tersebut
akan sangat bermanfaat bagi perekonomian keluarga kita. Nah, itu mungkin sekilas dari saya, dan nanti secara jelas akan lebih lengkap dari narasumber kita, dari Pak Yuli dan kawan-kawan dari BSSC Bank Sampah Sapu Jagat. Nah, ini sudah banyak sekali pengalamannya memberikan pelatihan-pelatihan bagi orang yang berkecimpung nanti dalam pengelolaan sampah. Baik, itu yang sekiranya bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Kepada Bapak Ibu tamu hadirin semuanya yang saya hormati, mukadimah derek ingkang ngajeng mawon nggih. Ibu-ibu sudah kenal dengan saya? Belum? Di rumah tidak punya TV toh? Yuk, kalau tidak punya nanti tak mintakan Pak Camat biar dikasih TV. Mau? Yuk. Sekarang kita perkenalan dulu ya. Nama saya Juli Kuswanto. Di sini saya kalau di Ngawi yaitu staf Trantip Kecamatan Kendal. Niki guru kula, bapak kula sing ngajari kula dari bagaimana proses administrasi di kantor nggih Pak Camat menika. Tapi saat ini kula selip dalam arti tentang kegiatan persampahan di lingkungan. Dia sudah jadi Pak Camat, kula dereng ngono mawon nggih. Oke Bu, perkenalkan nama saya Juli Kuswanto, alamat Desa Ringin Agung, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan Kota. Sekretariat Bank Sampah kita ada di depan Kejaksaan Negeri Magetan. Nah nanti kapan-kapan kalau Ibu mau mengendaki mampir, monggo nanti bisa lihat-lihat kerajinan-kerajinan kita yang berbahan baku sampah itu apa saja di sana. Untuk kali ini karena personelnya nanti yang kita bawa bapak-bapak, mungkin yang besok akan ada ibu-ibu juga yang akan kita bawa nanti biar membawa sampel untuk kerajinan yang lainnya. Oke Bu, di sini sudah ada bank sampah betul ya? Sudah. Siapa pengelolanya? Ya. Angkat tangan. Kemarin ada yang dari DLH. Pelatihan di DLH ada betul sama saya. Mohon izin Pak Camat langsung. Oh gitu, ya. Oke lah. Jenengan selama ini pasti akan mendengar kata-kata bank. Oke ya? Yuk, jenengan paham berarti utangnya akeh. Tahu? Oh, nanti utang. Masya Allah, utang jenengan berarti itu saya kata kula loh. Kula gaji 3 juta tapi utangnya 180 juta. Ya jujur nih. Biasa, PNS sih gue ngoten niku nek ra boten utang gak iso dadi. Nah, jenengan kalau sudah dengar kata-kata bank yang saya sampaikan tadi, pasti ada hubungannya dengan perduitan. Mindset yang kita bangun pasti, wah ini perusahaannya karo duit. Tapi kalau kita membangunnya, mendengar kata bank tentang sampah, apa yang ditabung? Yang ditabung adalah sampah. Ya. Kenapa kok bisa sampah itu ditabung? Karena sebenarnya kalau kita mampu mengelola sampah itu dengan baik, mampu memilah sampah dari sumbernya. Sumbernya niku sinten? Panjenengan sedoyo. Rata-rata penghasil sampah terbanyak di rumah ataupun di Indonesia itu adalah ibu-ibu. Sampun protes kali bapake, mungkin protes kali bapake. Mboten percaya? Jenengan memasak itu pasti akan menghasilkan sampah. Sampahnya apa mawon Bu? Nah, pasti ada bahan-bahan plastiknya. Ada bungkus-bungkus roiko, ada bungkus tempe dan sebagainya. Itu adalah sampah. Padahal kalau jenengan mampu memilahnya, bungkus tempe dari koran kan, itu dimasukkan, disendirikan, itu juga akan mendatangkan nilai. Bisa ditabung di bank sampah. Oke. Terus jenengan mindset sudah terbangun. Kalau sini nanti harus berdiri bank sampah. Kalau ini sudah ada percontohan, nanti bisa diedukasi desa-desa lain ya Bu. Nah, edukasi teman-teman dari desa lain bagaimana toh mendirikan sampah itu, mendirikan bank sampah itu.
Biar apa? Tujuan utama konsep kita akan terbangun mindset. Lingkungan kita akan menjadi bersih. Kalau lingkungan kita menjadi bersih, kita tidak akan mendatangkan bencana. Selama ini ada bencana tanah longsor, banjir dan sebagainya. Itu adalah akibat dari panjenengan sedulur. Kenapa? Buang sampah sembarangan. Jangan apa betul? Bu, ngantuk Bu? Loh, nek ngantuk mengke kula suwunke kopi kali Pak Camat. Pak Camat nyuwun kopi. Nah. Itulah, kenapa? Itu adalah kesalahan diri kita sendiri. Diri kita tidak mampu mengelola sampah itu dengan baik. Padahal kalau kita mampu mengelola itu bisa mendatangkan nilai ekonomi. Sampah bisa menjadi tabungan, sampah bisa ditukar dengan sembako, sampah bisa ditukar dengan buku tulis, sampah bisa membayar listrik, BPJS. Bisa. Bisa enggak? Caranya gimana? Caranya jenengan harus mendirikan bank sampah. Karena semua sampah kering yang dalam artian yang tidak bekas pentol itu bisa ditabungkan di bank sampah. Pangapunten. Nah, sini ada snack, ada plastiknya kan? Ya, itu bisa ditabungkan di bank sampah, bisa menjadi nilai rupiah. Kardus-kardusnya, gelas aquanya. Nah, kenapa kok bisa? Bisa. Itu dalam artian jenengan sudah mendukung program pemerintah daerah atau pemerintah pusat dalam pengurangan sampah. Paham? Bu, ngantuk Bu? Oh, apa perlu kita joget dulu? Nah. Pak, operator, lanjut. Nah, ini sudah seperti utama. Tempat pemilahan dan pengumpulan sampah dapat didaur ulang atau diguna ulang. Jadi sampah-sampah jenengan. Bagaimana sampah yang sudah dipilah dari rumah itu nanti bisa didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Bagaimana jenengan bisa merubah sampah itu biar berguna dan bermanfaat. Paham? Ibu? Bu? Lanjut Mas. Ya, visi bank sampah. Apa visinya? Terwujudnya bank sampah yang mandiri, membangun ekonomi kerakyatan. Lah, sampai di sini. Kenapa bank sampah kok bisa membangun ekonomi kerakyatan? Karena adanya proses pengurangan sampah, pemilahan sampah, adanya proses membaur ulang, membuat kerajinan. Nah, kalau sudah itu kan ada sirkulasi ekonominya. Bagaimana caranya nanti jenengan bisa berkreasi memanfaatkan limbah sampah. Serta lingkungan yang bersih, hijau sehingga tercipta masyarakat yang sehat. Nah, kalau sudah tertata begitu, nanti masyarakatnya menjadi sehat. Jenengan tidak akan mudah sakit-sakitan. Lanjut. Misi bank sampah. Mengurangi jumlah timbunan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir atau tempat pemrosesan akhir. Kenapa kok harus dikurangi? Yang dibuang ke sana biar sampah B3. Apa itu? Bahan beracun berbahaya. Sampah-sampahnya nanti sampah dari sendirikan. Sampah anorganik yang kering, sampah organik nanti bisa dibuat pupuk. Banyak daun-daun kering nanti dikumpulkan juga nggak apa. Dua, mendaya gunakan sampah menjadi barang yang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomis. Nah, ini yang saya sampaikan tadi nomor 2. 3, merubah perilaku masyarakat. Nah, ini yang agak suka. Kenapa kerjakan merubah perilaku masyarakat? Jenengan biasanya yang punya mobil siapa? Sering buang sampah dari jendela mobil. Betul-betul? Bu, kok jujur mentah? Ya. Kenapa? Itu adalah kebiasaan kita. Mulai sekarang, hal-hal sepele kecil ini jangan dilakukan lagi. Ya. Bapak Ibu, dulu mungkin
nenek moyang kita, orang tua kita pernah mengajarkan kita mengapa masak harus menggunakan kukusan. Gimana Pak Boten? Wah, ini generasi milenial belum paham lah. Tapi saya yakin mbok-mbok yang ada di depan sini pasti paham. Apa tujuannya? Masak kok menggunakan kukusan? Dari kukusan itulah yang akan menyaring toksin-toksin atau racun yang ada di beras. Karena gabah proses padi itu pasti pas prosesnya dahulu sebelum ditanam sampai akhir menjadi sebuah padi, ada pupuk-pupuk zat kimianya, TSP, urea, ZA dan sebagainya. Ya, fungsinya dari kukusan tadi adalah menyerap racun-racun atau toksin yang ada zat kimianya tadi. Tapi seiring perkembangan zaman berlalu, kita maunya instan. Kenapa? Magicom, Magicer dan sebagainya. Kadang saya usome Grab, tapi tidak tahu bagaimana konsep yang dibangun dari nilai-nilai yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dahulu. Yang pangamuten rata-rata dulu nenek moyang kita usianya pasti jauh-jauh di atas 100-an ya. Kenapa? Badannya sehat. Bukan kita menghendaki kehendak Allah umurnya sini sudah meninggal dan enggak. Itulah yang dibangun nenek. Bagaimana kita bisa berkelanjutan dengan alam di sekitar kita. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat, menciptakan lapangan pekerjaan. Kok bisa? Dengan mendirikan bank sampah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Bisa apa betul Bu? Bu, Ibu. Oh sakit, alhamdulillah. Kenapa kok bisa dikatakan? Di bank sampah itu ada struktur organisasinya. Yang membedakan antara bank sampah dengan pengepul rosok itu sangat jauh berbeda. Bank sampah ada direkturnya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Jadi terstruktur. Ada manajemen administrasinya. Pengeluaran sampah yang dikeluarkan hari berapa, yang masuk berapa, yang sudah terpilah berapa, yang terjual berapa. Iya, harus berarti pegangan dapat porsi. Mbak, yang gue karo nambri